戦争中は人の死が日常だった。誰がいつ死のうと不自然じゃない。僕とクラートは同じ生き物なんだ。それをレイラが引き合わせて気づかせてくれた。何人殺そうが切り刻もうが思いのまま、あの夢のような日々、もう一度戦争を引き起こせばいいんだってね。この光天要塞の目的地はカドウェル。Hai, masih bersama Minchan di sini. Kali ini, alur cerita anime yang mau Minchan bahas berjudul Hitsugi no Chaika. Anime overpower sekali, iya kan? Anime ini menceritakan petualangan Chaika 200 tahun lalu telah terjadi pertempuran hebat antara Geas Empire dengan para pejuang. Geas Empire memiliki Emperor Arthur Geas yang tidak bisa mati, sedangkan para pejuang memiliki 8 petarung yang terkenal dan dikenal dengan sebutan Eight Heroes. Perang terakhir, ketika 8 petarung itu bisa mengalahkan Emperor Arthur Geas, dan di masa sekarang, sang MC bernama Toru Akura, seorang saboteur yang tinggal bersama adiknya bernama Akari sedang mencari pekerjaan. Toru menyesal karena kemampuannya sebagai saboteur tidak berguna dan tidak bisa digunakan untuk mencari uang. Toru yang sedang pergi ke hutan tanpa sengaja bertemu dengan Chaika Traban. Wah, udah gak sabar kan pengen tahu ceritanya? Yuk, langsung kita gas. Ichikiwir! Yokoso, Minohodo Shirazu no Bakayaro. Sin diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Toru Akura. Ia adalah seorang saboteur semacam pembunuh bayaran yang berasal dari desa Akura. Semenjak perang berakhir, Toru menjadi pengangguran dan hilang selera hidupnya. Akan tetapi, setelah bertemu dengan Chaika, Toru mulai menemukan haluan baru, yaitu memenuhi tujuan dari Chaika. Awalnya, Toru mau karena dibayar, namun makin hari timbullah perasaan yang mengharuskan dia untuk terus melindungi Chaika. Kemudian, Toru berkeliling hutan mencari sesuatu untuk dimakan di sekitar sana. Meski sudah menguber ke sana kemari, tetapi Toru belum menemukannya. Mendadak, ada sesuatu bergerak di semak-semak sehingga Toru berpikir ada kelinci di sana, namun Toru telah salah. Usagi ka?いっそどこかに金でも落ちてねえかな。Ternyata, penyihir wanita berambut perak lagi membawa peti mati bernama Chaika keluar dari semak-semak. Lantas, Toru bertanya untuk apa Chaika berada di hutan. Akan tetapi Chaika tidak menggubris, dirinya justru sibuk dengan hal lain. Akhirnya, Chaika sadar dengan keberadaan Toru, dan sewaktu melihat Toru bersenjata, Chaika sempat mengira kalau Toru adalah penjahat. Segera Toru menjawab kalau dirinya bukan bandit, melainkan seorang pengangguran banyak acara. Karena lapar dan tidak punya makanan, makanya Toru ke hutan mencari sesuatu untuk disantap. Setelah mendengar status Toru, tanpa rasa bersalah, Chaika melontarkan kata miskin dan pengangguran. Namun sebenarnya, Chaika tidak ada niatan menghina, tetapi memang begitulah Chaika mereaksi sesuatu apa adanya tanpa memikirkan perasaan lawan bicaranya. Karena Toru belum mengenal sosok Chaika, sontak saja ia menjadi kesal dengan ucapan si Eneng. Ketika melihat peti mati di punggung wanita gemoy itu, membuat Toru keheranan. Adapun respon Chaika menyuruh kalau Toru pura-pura tidak melihat peti matinya. Berdasarkan peti mati itu, Toru jadi berpikir kalau Chaika adalah seorang penjahat. Dan dengan sigap, Chaika mempertegas bahwa dirinya bukanlah penjahat, melainkan pelancong lemah, sehingga Chaika memberi info dirinya berniat menuju ke kota Delsoran. Akan tetapi, Chaika terdampar di hutan selama 3 hari alias tersesat. Lantas, Toru bertanya pasal Chaika punya uang atau tidak, dan saat mendengarnya, Chaika auto panik, mengira Toru ingin mencuri uangnya. Padahal, Toru mau menawarkan bantuan dengan syarat Chaika mentraktirnya makan. Di tengah pembicaraan Chaika dengan Toru, tiba-tiba ada tembang aneh terdengar dan segera Toru berpaling ke asal suara. Rupanya lantunan lagu itu adalah nyanyian seekor unicorn. Karena keberadaan unicorn di sana mengakibatkan Toru membawa kabur Chaika dari sana.
Dengan cepat, unicorn mengejar keduanya, dan agar lepas dari kejaran unicorn, Toru terpaksa membawa Chaika terjun dan melompat ke sungai. Untuk sementara waktu, mereka bisa selamat dari buruan unicorn. Sementara itu, Toru menyesali nasibnya yang menyedihkan, apalagi akan dimangsa oleh unicorn nantinya. Segera, Chaika membuka peti matinya dan mengeluarkan Gando, sehingga Toru tahu kalau Chaika adalah seorang penyihir. Akan tetapi, senjatanya membutuhkan waktu dalam penggunaannya, maka dari itu, Toru akan menjadi umpan untuk mengulur waktu. Dengan begitu, Chaika bisa langsung menggunakan senjatanya untuk membasmi unicorn. Lantas, Toru merapalkan mantra sehingga dia bisa menghadapi unicorn dan benar saja, unicorn sudah tiba di TKP. Tanpa berbasa-basi, keduanya saling menyerang karena unicorn sangat kuat menyebabkan Toru kewalahan dibuatnya, namun Toru tetap berusaha melawan. Setelah persiapan Chaika selesai, wanita gemoy itu langsung menembak unicorn hingga skakmat. Akhirnya, misi penyelamatan diri dari unicorn berhasil dituntaskan, dan karena bantuan dari Toru, Chaika berhasil menggunakan senjatanya dengan santuy. Apalagi Toru sangat berguna, sehingga Chaika mau pria itu menjadi penunjuk jalan. Sesuai dengan janji, Chaika akan mentraktir Toru makanan. Setibanya di warung nasi, keduanya menyantap makanan, dan mendadak muncul Akari di sana yang lagi salah paham. Karena Akari mengira kalau kakaknya sedang berkencan. Tanpa mendengar penjelasan, Akari terus mengajar Toru, dan akibat dari kejadian itu, ibu bos pemilik warung mengomel pada Toru. Setelahnya, Toru menjelaskan apa yang dialami di hutan dan bagaimana bertemu dengan Chaika. Lantas, Chaika menawarkan pekerjaan buat kakak beradik itu. Sebelum menerima tawaran, Toru dan Akari berdiskusi terlebih dahulu, dan akhirnya Toru menerima pekerjaan dari Chaika. Di sisi lain, Alberic dan kawan-kawan mengunjungi kediaman bangsawan Robert untuk meminta artikel. Adapun maksud artikel adalah potongan-potongan tubuh Raja Arthur Guest. Akan tetapi, Robert tidak menerima permohonan tersebut dan segera menyuruh Alberic and the gang untuk pergi dari sana. Sedangkan Chaika merencanakan penyusupan ke kediaman Robert agar dia bisa memperoleh artikel. Pada malam harinya, Chaika dan kawan-kawan berhasil menyelinap masuk ke rumah. Sebelumnya, Robert telah mengetahui bahwa akan ada pencuri datang ke rumahnya, dan ketika melihat Toru, Robert mengira kalau pria itu bekerja dengan organisasi Keliman. Dengan sigap, Robert menyerang Toru, lantas Akira datang membantu serta muncul sosok Chaika di sana, membuat Robert kaget karena seharusnya Chaika sudah tewas, tetapi malah muncul lagi di hadapannya. Selanjutnya, Robert menyerang Chaika dan kawan-kawan, akan tetapi mereka berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di ruang perpustakaan. Sewaktu di perpus, Toru membahas perihal Robert dapat menggunakan sihir tanpa merapalkan mantra terlebih dahulu. Dengan begitu, Chaika berkesimpulan mungkin rumah itu merupakan bagian dari kekuatan Robert, sehingga Robert bisa mengendalikan semua yang ada di kediamannya. Apabila Chaika and the gang dapat menghancurkan gandonya Robert, maka pria parubaya itu bisa dikalahkan. Sebab sudah mengetahui kekuatan si Robert, mereka pun memutuskan untuk berpencar. Kalau Toru sebagai pengalihan, sedangkan Chaika dan Akira bertugas menghancurkan gando tersebut. Sementara itu, Toru bertemu dengan Robert dan langsung bertarung. Sedangkan Chaika ditemani Akari masih terus mencari gandonya Robert. Akhirnya, pencarian tidak sia-sia, mereka berhasil menemukan letak gando berada. Akan tetapi, gandonya sudah dilindungi mantra sihir, membuatnya tidak bisa dihancurkan. Dengan menggunakan senjata sihir milik Chaika, penghalangnya pun bisa dimusnahkan, dan ternyata gandonya Robert berasal dari artikel. Sewaktu Akari mau menghancurkan artikel, langsung dicegah oleh Chaika, karena artikel itu adalah tujuan Chaika datang ke rumah Robert. Kembali ke pertarungan Toru bersama Robert,
Adapun Toru berhasil mengecoh Robert, akan tetapi saat Toru mau menyerang pria parubaya itu, dirinya malah dihantam oleh kursi. Segera Toru pergi dari sana menuju ruangan lain untuk membuat jebakan. Tibalah Robert di sana dan mengisahkan pasal artikel yang dia peroleh semasa menjadi pahlawan. Dengan artikel itu, Robert mempunyai kekuatan sihir tidak terbatas, apalagi sihirnya memenuhi seluruh kediamannya. Lantas, benda-benda di sekitar mulai menyerang Toru lagi hingga dirinya terkapar. Akan tetapi, Toru bangkit kembali dan sewaktu mau disergap lagi, mendadak benda-benda di rumah terjatuh dan dengan cepat, Toru melepaskan jebakan yang dibuat untuk Robert. Alhasil, Robert terikat dalam keadaan kepala di bawah, kemudian Chaika dan Akari muncul di sana, serta memberitahu untuk mundur. Sebab misi telah sukses karena Chaika sudah mendapatkan artikel, lantas Chaika and the Gang kabur dari TKP. 持つべきものが持たねばそれは災いの種になるぞ。価値のわからぬお前たちがそれを手にしてどうする。待て、それを持ち出してどうするつもりだ。来てくれ。 Setelah berhasil kabur dari kediaman Robert, Toru mulai bertanya macam-macam, akan tetapi Chaika tidak menjawab, malah langsung memberikan gaji. Mendadak, mereka diserang, lalu muncullah Alberic dan kawan-kawan. Segera, Alberic mengatakan tujuannya datang ke situ dan menyuruh Toru juga Akari berhenti terlibat dengan Chaika kalau hanya seorang saboter. Bahkan, Alberic memintanya menyerahkan Chaika beserta artikel yang dibawanya. Jika mau menerima permintaan Alberic, maka Toru maupun Akari akan dibebaskan dari hukuman dan kelak keduanya tidak akan diganggu. Dalam keheningan menunggu jawaban, Akari melemparkan bom asap, lalu mereka kabur dari sana. Setelah itu, Toru menyuruh Akari membawa Chaika bersama dengan peti matinya, sedangkan Toru akan membawa artikel dan berjanji tidak membiarkan siapa saja untuk mendapatinya. Segera, Chaika menyerahkan artikel kepada Toru, dan akhirnya Toru dan kawan-kawan berpencar. Alhasil, Toru lagi membawa artikel dikejar oleh tanker serta diburu oleh Nikolai. Kemudian pertarungan Toru dengan Nikolai tidak terelakkan, keduanya saling mengajar satu sama lain. Lalu, Toru berhasil melukai Nikolai sehingga pria itu kesakitan. Ketika Toru mengambil artikel yang jatuh, Nikolai memperingati supaya tidak menyentuh artikel berbahaya itu. Namun Toru tidak peduli, malah menghantam kepala Nikolai menggunakan wadah artikel, mengakibatkan Nikolai tidak sadarkan diri. Belum sempat beristirahat dari pertarungan bersama Nikolai, kini Toru dikepung oleh Alberic and the Gang. Lantas, Alberic mulai menjabarkan siapa sosok Chaika kepada Toru. Karena bukan tanpa alasan, Alberic memburu Chaika. Sebab berbagai negara menginginkan Chaika ditangkap karena Chaika bisa memicu perperangan kembali terjadi. Tidak peduli dengan penjelasan Alberic, bagi Toru tidak masalah meski harus kembali ke zaman peperangan, apalagi Toru seorang saboter dunia damai yang membuatnya kesal. Mendadak muncul Akari menyerang, begitu juga dengan Chaika yang menembakkan cahaya terang ke arah musuh hingga Chaika and the Gang berhasil kabur. Adapun ketiganya sudah tiba di rumah dan tampak Toru sedang mengasah belatinya sembari menyuruh Akari untuk berhenti menemaninya bekerja. Karena takut adiknya akan dalam bahaya, meski demikian, Akari tidak akan pergi meninggalkan kakaknya. Walau dunia hancur sekalipun, Akari akan selalu bersama Toru. Setelah Akari dan Toru selesai berkemas, mereka mengajak Chaika pergi dari rumah, apalagi kakak beradik sudah dikenali musuh. Berarti Toru serta Akari tidak bisa tinggal lagi di kota. Karena menyebabkan Toru maupun Akari sudah terlibat masalahnya, Chaika pun merasa bersalah. Lantas Chaika menyatakan keinginannya sebagai seorang anak hanya mau memakamkan ayahnya dengan layak. Maka dari itu, Chaika harus mengumpulkan semua potongan tubuh ayahnya. Oleh sebab itu, Toru dan Akari akan membantu Chaika dan Toru merasa bersyukur bisa lepas dari kehidupan membosankannya selama ini. Itu semua karena bertemu Chaika, jadi ketiganya memutuskan pergi tanpa tahu tujuan mereka mau kemana. それでつまんねえ毎日から逃れられるんなら俺にとっちゃそれも悪くねえからな。私、父上弔うだけ。私のやるべきこと。ああ、お前のその目標に付き合ってやるよ。要は目的地がないのだな。心配すんな。なるようになる。で、
行くあてはあるのか、兄様。そうだな。まずは目の前の山越えだ。 Selanjutnya Chaika dan kawan-kawan pergi naik kereta. Akan tetapi semua penumpang memandang sinis terhadap Chaika and the gang, apalagi Chaika dan kawan-kawan membawa peti mati. Ketika melihat situasi tersebut, membuat Toru berpikir mereka harus mempunyai kendaraan sendiri. Begitu tiba di kota, Akari pergi berbelanja keperluan untuk perjalanan mereka, sedangkan Toru dan Chaika menjadi sorotan warga di sana karena Toru menutupinya dengan kain agar peti mati Chaika tidak mencolok. Adapun Alberic dan anggotanya sepakat menangkap Chaika. Apalagi mereka sudah mengetahui keberadaan Chaika, sedangkan Chaika and the gang sedang mengisi perut mereka. Selagi makan, Akari menerangkan kalau salah satu dari 8 pahlawan merupakan penguasa di kota itu. Tidak sengaja, Bu penjaga warung mendengar percakapan Chaika dan kawan-kawan. Segera mengatakan kalau tidak pernah ada seorang pun yang mengetahui rupanya. Cuma mendengar rumor tentangnya bahwa pahlawan seorang wanita menunggangi naga sebagai kendaraannya. Ketika Chaika membayar tagihannya, Bu penjaga warung mengejek Toru lelaki mengenaskan karena sudah membiarkan seorang wanita mentraktirnya. Tapi setelah itu, Chaika dan kawan-kawan tidak peduli dan memilih untuk mencari penginapan. Akan tetapi, mereka tidak diizinkan tinggal di penginapan karena peti mati tidak diperbolehkan berada di sana. Adapun Vivi dan Zita sudah berada di kota lagi mencari Chaika and the gang. Sewaktu menyadari kalau mereka diikuti oleh Zita dan kawan-kawan, terpaksa Chaika and the gang pun bersembunyi. Tiba-tiba, Ji nongol di tempat persembunyian Chaika dan kawan-kawan dan segera saja Toru menyerangnya tetapi tidak bisa. Melihat Ji di sana, Chaika langsung menyapanya karena Ji adalah informan yang memberitahu Chaika kalau pahlawan Robert menyimpan artikel. Lantas, Toru mempertanyakan identitas Ji. Meski tidak menjawabnya, Ji memberikan info soal lokasi di mana Toru dan kawan-kawan bisa memperoleh kendaraan. Lokasi itu merupakan tempat tinggal penguasa merupakan seorang pahlawan bernama Dominika Skoda. Dominika juga memiliki potongan tubuh dari kaisar. Setelah menyampaikan informasi, Ji menghilang dalam sekejap dan sontak saja Toru dan Akari kaget melihat cara Ji pergi. Kemudian Akari dan kawan-kawan pergi ke dalam hutan. Setibanya di sana, mereka menemukan kendaraan persis seperti info dari Ji. Segera saja Chaika memeriksa dan membersihkan kendaraannya, sedangkan Akari mencari makanan serta Toru memasang jebakan. Pada malam harinya, Chaika dan kawan-kawan makan sembari mengobrol, dan dalam kesempatan itu, Toru membahas pasal mengumpulkan artikel harus mendengar instruksi dari Toru. Sontak saja, Akari kaget kalau kakaknya jadi pemimpin dalam misi. ギーってやつが言ってた。ドミニカ・スコダに会って遺体の件を交渉する。感心したぞ。なんだよ。兄様が仕切ってる。雇い主が頼りねえんだから仕方ねえだろ。他にもこんな話がある。湖を覗いていたら湖面がゆらゆらゆらゆらというバリバリと食べ尽くしたとか。 Karena majikan mereka tidak bisa diharapkan, terpaksa Toru yang mengambil alih. Sebab mereka akan bertemu dengan Dominika dan bernegosiasi tentang artikel. Bahkan Dominika memiliki naga, maka itu akan menjadi masalah besar buat Toru dan kawan-kawan. Seberapa kuat mereka tetap akan terpanggang oleh semburan naga, apalagi naga lihai dan sangat licik. Kemudian, Akari mulai mengisahkan cerita terkait dengan sang naga membuat Chaika menjadi takut. Kalau menurut rumor yang beredar mengatakan kalau naga terlelap pada malam hari, apalagi mau bernegosiasi pada penguasa, berarti harus menemuinya pada saat naga tidur. Setelah selesai makan, Toru dan kawan-kawan bergegas pergi ke kediaman Dominika. Mendadak muncul kawanan Orthros mengejar Chaika and the gang. Segera saja Toru menyuruh Chaika untuk menambah kecepatan kalau tidak mereka akan terkena sengatan listrik dari Orthros. Hampir saja Chaika terkena serangan listrik tetapi berhasil diselamatkan oleh Toru. Kemudian Toru menyuruh Chaika dan Akari melanjutkan perjalanan, sedangkan Toru menyerang satu Orthros untuk mengancam kawanan Orthros lainnya. Akan tetapi ada satu Orthros di belakang Toru menyetrumnya hingga dirinya sekarat. Mendadak muncul sang naga dalam wujud tuannya si Dominika membuat kawanan Orthros pergi meninggalkan Toru.
犬ども。Selanjutnya, Dominika palsu bertanya bagaimana keadaan dan mengapa Toru berada di kawasan berbahaya itu. Lalu Toru mengatakan kalau dirinya seorang pengembara dan tersesat di sana. Sehingga Dominika palsu menyuruh Toru dan kawan-kawan beristirahat di rumahnya sejenak. Setibanya di kediaman Dominika palsu, Akari merasa heran, apalagi sebagai penguasa tidak ada penjagaan. Kalau menurut Toru, bila mempunyai sang naga, maka penjaga tidak diperlukan, ditambah lagi sosok Dominika palsu yang kuat. Karena Dominika palsu sudah melihat wajah Toru dan kawan-kawan, maka serangan langsung tidak akan berhasil. Ketika melihat Dominika palsu berubah penampilan dengan cepat, membuat Toru and the gang auto kaget. Sebelum membuka pintu, Dominika palsu bertanya hubungan Toru dengan Akari. Ketika Toru ingin menjelaskan langsung, diambil alih oleh Akari. Lantas, Akari menginfokan kalau mereka berdua adalah kakak beradik. Tetapi terlibat dalam cinta terlarang dan keluarga mereka tidak merestui. Semakin dilarang, semakin membara cinta mereka berdua. Sehingga Akari dan Toru memutuskan kawin lari dan kabur dari rumah. Setelah mendengar kisah bohong Akari, Dominika palsu bersedia menampung mereka sementara waktu, namun Chayka polos menganggap kisah Akari sebuah fakta. Padahal, demi bisa tinggal di tempat Dominika palsu, Akari terpaksa mengarang cerita. Adapun di dalam rumah, terdapat banyak foto dan miniatur Dominika palsu di mana-mana. Untuk mengecek situasi di sekitar, Toru bersama Akari akan berkeliling karena takut Chayka meminta ikut, lantas ketiganya mulai meninjau rumah Dominika palsu. Setelah meng-cross-check bagian dalam, Toru and the gang memeriksa bagian luar. Mendadak, muncul proyektor sihir mewujudkan sosok Dominika. Tanpa Toru dan kawan-kawan sadari, dari kamarnya Dominika palsu melihat mereka, dan karena tidak menemukan apapun, Toru and the gang kembali masuk kamar. Sewaktu melihat kucing di sana membuat Chayka senang dan langsung membelai si kucing, kemudian Toru mulai berdiskusi masalah Dominika palsu. Toru berencana langsung menanyakan artikel kepada Dominika palsu. Apabila tidak mendapati jawaban, Toru berencana menggunakan kekerasan. Akan tetapi, Chayka memperingati Toru supaya tidak bertarung dengan Dominika palsu. Karena Dominika palsu telah menyelamatkan mereka dari Orthros dan memberikan tempat tinggal. Kalau sampai mengajaknya ribut, sungguh tidak tahu berterima kasih. Namun Toru tidak peduli sebaik apa Dominika palsu, baginya membuat harapan Chayka menjadi nyatalah yang terpenting. Bagaimana caranya Toru akan mencari solusi? Meski demikian, Chayka sebagai majikan harus membuat keputusan. Pagi harinya, Dominika palsu makan bersama dengan Toru and the gang. Kemudian Dominika palsu bercerita kalau dirinya hanya fokus berperang, makanya dia tidak pilih-pilih makanan. Dalam kesempatan itu, Toru bertanya bahwa menurut rumor Dominika palsu adalah seorang penunggang naga. Segera Dominika menjawab sang naga sedang tidak berada di sana. Tidak lupa pula Toru bertanya pasal Dominika seorang pahlawan telah menaklukkan kekaisaran Geas. Berarti Dominika mempunyai artikel dan Toru memohon diberikan kepadanya. Lantas Dominika palsu menjawab untuk apa Toru menginginkan benda tersebut, dan dengan tegas Toru berkata untuk seseorang yang sangat berharga baginya. Tujuan Toru hanyalah memenuhi keinginan Chayka, dan setelah mengetahui tujuan si Toru, Dominika mengeluarkan pedang dan mengarahkannya ke kepala Toru. Kimi no de wa nai no ka? その人の目的を叶えるのが。それをお譲りいただくわけにはいきませんか。どうしてそれを君が欲するのだ？確かに私は皇帝の遺体を持っている。欲しければ私を倒して奪うがいい。なるほど。素人ではないと思っていたが。Akan tetapi, Toru tidak bergeming sama sekali. Kalau Toru mau artikel, maka dirinya harus mengalahkan Dominika palsu terlebih dulu. Sebelum memulai pertandingan, Toru bersiap terlebih dulu, namun dirinya merasa aneh melihat tingkah saudarinya lagi rebahan di lantai sambil merapal kata-kata. Adapun Akari bersikap demikian sebab mengingat kata-kata Toru saat di meja makan, sehingga membuat sang adik jadi kepikiran, apalagi Toru tidak seperti dirinya dahulu. Karena Toru mengira kalau Akari atau Chayka marah kepadanya pasal keputusan yang ia buat. Lalu Toru mengatakan alasan bertarung dengan Dominika palsu. Sebab Chayka tidak akan mengambil keputusan tersebut, dan jika mereka terus membuang waktu di sana, mungkin anak buah Alberic akan menangkap Toru and the gang. Saat menanggapi perkataan Toru, Akari malah memberi respon lain tidak sesuai dengan tema pembicaraan.
Akan tetapi, Toru menyadarinya dan mengatakan maksud kalimat seseorang yang berharga hanyalah kiasan. Sewaktu belum bertemu dengan Chaika, hidupnya penuh dengan kebosanan serta tidak berakhir. Kini, Chaika telah membuat Toru memiliki tujuan hidup. Pada malam harinya, Dominika palsu siap bertarung dengan Toru dan kawan-kawan. Sebelum bertarung, Toru menanyakan di mana Dominika menyimpan artikelnya. Apabila Toru and the Gang berhasil membunuh Dominika palsu, dia tidak repot mencari benda itu. Akan tetapi, Dominika palsu tidak yakin kalau Toru bisa menghabisinya. Meski demikian, Dominika palsu memberitahu letak artikel berada dalam proyektor sihir. Lalu pertarungan mereka dimulai. Dominika palsu terlihat sangat kuat, walau sudah terkena senjata, tubuhnya bisa menghilangkan luka tersebut. Dengan santuy, Dominika palsu memberitahu titik lemahnya berada di keningnya. Jika Toru dan kawan-kawan bisa membidiknya, maka dirinya akan kalah. Meski demikian, kalau hanya senjata biasa tidak akan mampu melukainya, namun jika bisa ditusuk sampai ke otak, tubuhnya tidak akan bisa menyembuhkannya. Adapun Toru keheranan sebab Dominika palsu sukarela menginfokan kelemahannya kepada musuh. Karena Dominika menganggap walau diberitahu, Toru dan kawan-kawan tidak akan bisa melakukannya. Setelah berbincang, ketiganya bertanding kembali dan kini Akari dibuat kewalahan dan dirinya membawa Dominika palsu ke dalam rumah. Agar Dominika palsu masuk ke dalam perangkap sihir Chaika, adapun Chaika berusaha bisa membidik Dominika palsu tetapi dia malah kesulitan. Apalagi Dominika palsu bergerak terus sebab dirinya sedang bertarung melawan Akari. Dominika palsu terus-menerus menyerang Akari sampai meninggalkan lokasi di mana Chaika berada. Chaika! Yose, yamero! 最初はただのナルシストだと思った。 Akhirnya, Toru bisa menyusul Akari dan Dominika palsu. Setibanya di sana, Toru langsung menghancurkan miniatur Dominika. Karena Toru tahu kalau miniatur bukanlah pajangan semata. Segera, Toru menyuruh Dominika palsu ke wujud aslinya, tidak dalam bentuk manusia terus dan bertanya di mana Dominika asli. Akan tetapi, Dominika palsu tidak menjawabnya, malah ngajak bertanding lagi. Sewaktu Dominika palsu asik bertarung, Chaika pun membidiknya. Sehingga Dominika palsu kembali ke wujud naganya. Ketika dalam wujud itu, sang naga langsung menghantam Toru hingga terpental. Toru bangkit kembali dan berusaha melawan karena racun yang ditembakkan Chaika membuat tubuh naga tergeletak. Akan tetapi, naga bangkit lagi dan Chaika kembali melancarkan tembakan dibantu oleh serangan Toru di kepalanya. Alhasil, sang naga berhasil dikalahkan serta kembali dalam sosok tuannya si Dominika. Setelah itu, Toru langsung bertanya di mana Dominika asli berada. Lantas, Dominika palsu mengabarkan bahwa sang pahlawan telah meninggoy karena sakit. Karena perang sudah usai, Dominika tidak memiliki tujuan hingga menyebabkannya melemah lalu skakmat. Karena ditinggal mati oleh tuannya, maka sang naga meletakkan foto dan membuat miniatur sang pahlawan. Alasannya, naga tidak ingin melupakan Dominika, satu-satunya orang yang membutuhkannya. Mengingat tuannya sangat ingin bertarung, maka bahkan di saat-saat terakhirnya menyebabkan naga mencari seseorang untuk bertarung dengannya dan karena sang naga ingin mewujudkan impiannya. Kemudian Dominika palsu heran mengapa Toru tidak langsung membantainya. Alasan tujuan Chaika bukanlah membasmi Dominika palsu, melainkan ingin mendapatkan artikel. Setelah Toru mengambil kedua bola mata itu, langsung diberikan kepada Chaika dan mendadak Dominika palsu kembali ke wujud manusianya dahulu, yaitu dalam bentuk gadis remaja bernama Frederica. Karena sang naga alias Frederica memiliki tujuan hidup baru, yaitu mengincar nyawa Toru, maka dia akan ikut Toru berpetualang. Untuk itu, Frederica akan selalu mengobati apabila Toru terluka agar bisa bertarung dengan adil suatu saat nanti. ほんとさ。あれ？一応傷直しとくね。やっぱり生きがいってものが欲しいのよね。でトール、君を殺すってのを新たな目標にすることにしたわ。ってお前、俺らの話してたこと全部ダダ漏れてたってことじゃねえか。トール、猫、罪なし。だからそれはフレドリカなんだって。 Lantas Toru protes mengapa Frederica ikut bersama dengan mereka.
Padahal Frederica ingin membunuhnya. Akan tetapi Chaika maupun Akari tidak peduli, malahan Chaika sibuk mengelus Frederica lagi dalam wujud kucing. Di sisi lain, kelompok Alberic mendapatkan perintah baru dari ketua Konrad, sehingga mereka harus berhenti melakukan perburuan Chaika. Sedangkan Akari sedang berkeliling di pasar, tidak disangka Akari bertemu dengan Mamat. Keduanya saling mengobrol soal sandera masing-masing, adapun Toru dan kawan-kawan lagi nyantai. Ketika melihat Toru ngelamun, Frederica langsung menghampirinya. Karena Frederica pernah nguping pembicaraan Toru dengan Bohdan, dirinya tahu si MC lagi mikirin penawaran Bohdan. Sehingga Frederica mengingatkan ucapan Toru kala itu, yaitu mewujudkan harapan seseorang yang berharga bagi Toru. Maksud Toru berkata demikian sebab Chaika membuatnya menjadi saboter tidak sia-sia, sedangkan tujuan Toru adalah bertarung. Karena niat Toru begitu, kalau bekerja kepada Bohdan jadi tidak masalah. Apalagi Toru bisa melaksanakan tujuannya juga. Belum sempat menjawab, Akari sudah datang. Dengan membawa laporan bahwa tempat pertukaran selanjutnya berada di pusat perbelanjaan Perimeral. Setibanya kedua pihak di sana, Bohdan langsung membicarakan penawaran pertukaran majikan. Segera Toru menolak penawaran Bohdan. Walau tujuannya sebagai saboter bisa lebih berfungsi saat bersama Bohdan, apalagi Bohdan kuat dari segi fisik maupun mental. Akan tetapi Toru tidak bisa meninggalkannya, sehingga Chaika memiliki banyak sisi kekurangan. Maka Toru akan bekerja untuk Chaika sebab si Eneng lebih membutuhkan dirinya. Kemudian pertukaran tawanan pun dilakukan. Sewaktu Bohdan melewati Chaika untuk kembali ke Mamat dan kawan-kawan, dirinya melihat Chaika dengan tatapan sinis. Karena berkat Chaika, Bohdan gagal mempekerjakan Toru. Setelah Chaika kembali ke grupnya, mereka asik mengobrol dan Frederica menyamar sebagai Akari karena mengetahui Memei siap melancarkan serangan dari jarak jauh. Segera Memei menyadari kalau di bawah bukanlah Akari dan tiba-tiba saja Memei disergap oleh Akari. Lantas Memei kabur dan dikejar oleh Akari, namun si Memei berhasil meloloskan diri. Setibanya di titik pertemuan, Toru and the Gang melanjutkan perjalanan. Sewaktu dalam perjalanan, mereka kembali bertemu dengan Bohdan dan kawan-kawan. Alasan musuh mencegat untuk mengambil artikel yang sudah dikumpulkan Chaika. Bukan hanya itu, mereka juga mengajak Toru, Akari, dan Frederica untuk bergabung. Sedangkan Chaika tidak diperlukan. Karena bagi Bohdan, tidak perlu memiliki dua cloning. Kalau begitu, Toru tidak bersedia, lantas Toru menyerang Mamat serta Bohdan, sedangkan Akari bertarung bersama Memei. Kemudian, Chaika menembakkan sinar agar Toru memiliki waktu berubah menjadi saboter. Setelah menjadi saboter, kekuatan Toru bertambah sehingga membuat musuh jadi kewalahan dibuat oleh Toru. Ketika mereka terpojok, Mamat melemparkan bom asap untuk kabur dari sana. Begitu pula dengan Akari yang kehilangan Memei. Karena sekarang musuh Toru dan kawan-kawan sudah bertambah, bukan hanya kelompok Alberic, sebabnya mereka harus memikirkan langkah selanjutnya. Adapun dari kejauhan, Bohdan dan kawan-kawan memperhatikan musuh mereka. Sontak saja, keinginan kuat Bohdan menghabisi nyawa Chaika semakin kuat. Selanjutnya, Toru dan kawan-kawan berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Adapun Toru lagi ngapi-ngapi, sedangkan Chaika dan Akari tidur di dalam kendaraan. Ketika Toru menyelimuti dan memandangi Chaika, mendadak Akari bangun menodongkan senjata pada Toru. Segera Akari mulai menuduh Toru dengan serangkaian pemikiran anehnya. Akhirnya Chaika pun terbangun dan tiba-tiba Ji muncul di sana lalu Toru dan kawan-kawan menyapanya. Lantas Ji langsung to the point memberi info mengenai pahlawan selanjutnya, yaitu Simon Scania, seorang penyihir dari kerajaan Kunstigek. Begitu, sekitar 4 tahun lalu Simon berada di kota Radeimo. Butuh waktu 3 hari jika menggunakan kendaraan. Setelah mendengar berita dari Ji, membuat Toru mengira kalau Ji tahu semua informasi terkait pahlawan. Akan tetapi, Ji menyanggahnya sebab dirinya hanyalah pembawa pesan. Selesai mengobrol, Ji seperti biasa langsung menghilang. Di sisi lain, Konrad menjelaskan pasal pahlawan kepada kelompok Alberic. Konrad mengisahkan Kaisar Ges sudah hidup selama 500 tahun lamanya. Kaisar Ges memiliki kekuatan sihir dari seekor monster.
Dari sisi finansial, potongan tubuh Kaisar Gas alias Artikel tak tertandingi sebagai bahan bakar sihir dengan tingkat kemurnian tertinggi. Menurut Alberic, kemungkinan kelompok Chaika pergi mencari Simon di Toka Raidimo. Di kota Raidimo, maka dari itu kelompok Alberic akan melakukan investigasi. Kemudian Toru dan kawan-kawan pergi ke lembah tanpa jalan kembali untuk menemui Simon. Sewaktu di perjalanan, Toru merasakan kehadiran orang lain dan segera saja Toru memerintahkan Chaika menggunakan gandonya. Lalu, Toru menyuruh musuh untuk menampakkan diri. Ternyata kelompok Alberic sudah berada di situ, lantas Alberic mengajak bernegosiasi tetapi geng Toru menolaknya. Akibatnya, pertarungan di antara mereka tidak bisa direlakan. Kedua kubu saling menyergap dan tidak mau kalah. Mendadak, Frederica ikut muncul sehingga pertandingan terhenti sejenak. Saat mengetahui gengnya sedang bertarung, Frederica kesal sebab tidak diajak. Karena mau bertarung, Frederica berubah menjadi sosok naga dan sontak saja kelompok Alberic auto kaget. Adapun Toru mengatakan kepada Frederica sebenarnya mereka tidak ingin bertarung. Akan tetapi, kelompok Toru ingin kabur dari sana dengan bantuan Frederica. Sehingga Frederica membawa kawanannya kabur dari sana, sedangkan kelompok Alberic hanya bisa melihat. Karena Frederica datang tepat waktu menyebabkan Toru dan yang lainnya pun selamat. Sehingga Toru mengucapkan terima kasih kepada Frederica. Segera, Toru memerintahkan Frederica membawa mereka ke arah utara, di sana ada sebuah lembah. Setibanya di sana, Chaika menggunakan gando, tetapi tidak bisa menebus kabut tersebut. Kemungkinan adanya sihir sehingga kabut tidak bisa menghilang. Kemudian Toru meminta bantuan Frederica agar membawa mereka melihat situasi dari udara. Akan tetapi Frederica ngambek sebab Toru selalu menunda bertanding dengannya. Lantas Chaika menuruni bukit untuk sampai ke lembah. Begitu pula Toru dan Akari yang mengikutinya. Hampir saja Chaika dalam bahaya, namun Toru dibantu Akira berhasil menyelamatkannya. Mendadak tempat ketiganya berpijak roboh sehingga mereka pun terjatuh. Sewaktu melihat rekannya dalam keadaan genting, Frederica ikut turun ke dalam kabut. Adapun Chaika dan kawan-kawan kembali berhasil ditolong oleh Frederica. Pada saat melihat adegan kebersamaan Toru dengan Chaika, Akari merasa aneh. Menurut Chaika dan Frederica, kemungkinan cuplikan itu adalah ilusi disebabkan sihir pengendali pikiran berasal dari kabut yang ada di lembah. Akan tetapi, kenyataannya Toru telah terpengaruh pada ilusi. Berarti menurut Akari, adegan yang timbul mencerminkan keinginan hati kakaknya. Sehingga tidak bisa dibiarkan Toru terus terlena dengan cuplikan tersebut. Jadi, Akari memohon agar Chaika menghancurkan penghalang sihir, kalau tidak, Toru akan selamanya terjebak dalam dunia palsunya. Namun Chaika menolaknya sebab tidak segampang itu. Karena Chaika dan kawan-kawan berada di dalam pelindung, makanya mereka luput dari ilusi. Apabila Chaika dan kawan-kawan keluar dari pelindung itu, maka ketiganya akan bernasib sama seperti Toru. Adapun menurut Chaika, satu-satunya cara adalah membuat Toru menghampiri mereka. Jika Toru berada di dekat pelindung, maka sihirnya bisa lepas. Sewaktu melihat Toru menghampiri mereka, Frederica membuka pelindungnya, dan setelah Toru masuk sambil menangisi kepergian Chaika, pelindungnya kembali ditutup, karena sudah berada di dalam pelindung, menyebabkan Toru berhenti menangis. Chaika! 俺を一人にしないでくれ！トールこっち来るよ。チャイカ結界の解除。あれ兄様しっかりしろ。Akari. Untuk membuat kakaknya benar-benar sadar, Akari menampar wajah Toru berulang kali, begitu juga dengan Frederica yang membogem muka Toru agar kembali normal. Alhasil, muka Toru pun jadi babak belur. Setelah itu, Chaika dan kawan-kawan menceritakan ilusi yang dialami Toru. Karena waktu itu, Frederica hanya mampu menangkap Chaika dan Akari, sedangkan Toru tidak. Makanya, kejadian itu hanya menimpa Toru. Kemudian, dengan ide dari Chaika, mereka melanjutkan perjalanan menelusuri kabut, dan supaya aman dari kabut, setiap jalan yang dilewati kelompoknya, Chaika langsung menembak kabut tersebut.
Ketika menemukan gando milik Simon, Caika langsung menghancurkannya. Akibatnya, seluruh kabut yang memenuhi area lembah jadi menghilang. Akhirnya, kelompok Caika berhasil menemukan Simon. Sewaktu Toru bertanya, Simon malah mengabaikannya. Lantas, Simon mulai mengoceh pengkhianatan teman dan istrinya, makanya Simon membuat ilusi agar lainnya dapat mengalami hal sama sepertinya. Segera, Caika meminta artikel kepada Simon, dan dengan santun, Simon menyuruh Caika mengambil artikelnya sendiri. Karena menurut Simon, benda itu hanyalah sampah yang tidak berguna. Sebelum pergi, Toru minta izin membawa artikelnya, dan ketika melihat artikel itu, Simon bersikap seolah-olah tidak membutuhkannya. Dalam kesempatan, Toru menanyakan jalan lain untuk keluar dari lembah. Dengan sigap, Simon memberi arah jalan agar tidak perlu memanjat naik ke tebing. Kemudian, kelompok Caika berhasil keluar dari lembah, dan segera saja Caika dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Sewaktu dalam perjalanan, Caika bertanya soal adegan hayalan Toru bersama dirinya. Dengan malu-malu, Toru menjawab kejadian itu palsu, tidak mungkin dirinya dan Caika bisa seperti itu. Sebab tidak mungkin menghayalkan adiknya dan sang naga, yaitu Frederica. Maka kemungkinan pilihan jatuh pada Caika karena Toru mengucapkan perkataan demikian membuat Akari jadi ngambek. 兄様、なぜ私は絶対ないのだ。いやだってそうだろなあチャイカ。まあアカリやフレドリカは絶対ないってことでチャイカだったんだろうけど。チャイカ。運転中。いやなんか怒ってるか。 Selanjutnya, Alberic menyatakan keraguannya kalau Caika mengumpulkan artikel untuk menghancurkan dunia. Karena melihat kebimbangan Alberic dalam kasus perburuan Caika. Oleh sebab itu, Conrad menyuruh Alberic untuk beristirahat sejenak dari kasus Caika. Adapun kelompok Caika dihadang oleh kelompok Julia, di mana kelompok itu mengaku Julia adalah Caika, putri dari Kaisar Ges. Karena merasa curiga, Badot memeriksa ke dalam kendaraan Caika dan kawan-kawan. Ketika Badot melihat peti mati, maka Akari berbohong kalau peti hanya dijadikan sanggahan tempat duduk. Bahkan Akari mengaku kelompok mereka adalah pesulap jalanan. Alhasil, Badot meminta kelompok Caika memberikan hiburan kepada Julia. Sontak saja, kelompok Julia dan warganya terkejut melihat sosok naga yang ada di dongeng muncul di dunia nyata. Setelah selesai pertunjukan sulap, Caika and the Gang diajak makan malam bersama. Di sana, kelompok Julia menikmati makanan sambil menceritakan kehebatan sulap Caika dan kawan-kawan. Segera, Caika mengaku bahwa dia juga rakyat dari kerajaan Ges, membuat kelompok Julia senang. Kemudian, datang Preko dan Momot membawa barang-barang untuk kepentingan militer. Ketika melihat sekelompok pencuri, Toru berpikir secepatnya mengumpulkan makanan lalu pergi dari sana. Setelah itu, Caika dan Julia mengobrol ria. Julia berkesan dengan bersikap baik kepada Caika. Lalu Julia membacakan puisi dari kerajaan Ges dan berjanji akan mengajari Caika besok. Setelah itu, Julia serta kelompoknya mengadakan rapat. Julia dan kawan-kawan bertugas di tempat lain sedangkan sisanya mencuri barang-barang kelompok Caika. Kemudian anggota Julia mengajak Toru dan kawan-kawan untuk bergabung dengan mereka, tetapi Toru menolaknya. Karena Toru tidak bersedia, kelompok Julia pun menyerang Toru, namun Torulah yang berhasil mengajar lalu menangkap mereka. Akhirnya, Badot mengingat kalau dia melihat poster Caika, sehingga Badot mengatakan kepada kawanannya kalau Caika adalah putri asli dari Kaisar Ges. Segera, Toru mengucapkan kalau dia tahu bahwa kelompok Julia ingin merampok mereka. Lantas, Badot dan kawan-kawan jujur, mereka sebenarnya memang rakyat Kaisar Ges. Tiba-tiba Dodo datang, mengetahui kepada Badot dan kawan-kawan kalau Julia dipenjara. Awalnya Toru dan Akari menolak menolong Julia, tetapi Caika terus memaksa. Akhirnya kelompok Caika bekerja sama dengan kelompok Julia. Setibanya di penjara, Akari mengeluarkan Caika dari sana sehingga Julia bisa kembali berkumpul bersama dengan anggotanya. Setelah itu, kelompok Julia berterima kasih kepada Caika karena sudah mau mengatasi masalah mereka. Pagi harinya, Badot dan kawan-kawan mengembalikan koin perak milik Caika. Sebelum pergi, Toru sempat mengobrol dengan Badot and the Gang. Dalam kesempatan itu, Toru bertanya mengenai Kaisar Ges. Walau mereka sebagai rakyatnya, tetapi sama sekali tidak tahu tentang kaisarnya sendiri. 魔法技術の発展のためにかなり怪しい人体実験をしてたっていう噂も戦後になってから初めて聞いたな。大層なウィザードだってのは皆が言ってたけど、俺たちは田舎に住んでたから。でお前らこれからどうするんだよ。
今までずっと先延ばしにしてたことを。だが本当のところは何も知らないんだ。今さらそんなこと聞いてどうする？ Sesudah itu, Toru dan kawan-kawan pergi dari sana melanjutkan petualangan. Selanjutnya, kelompok Chaika sedang kekurangan bahan bakar. Karena mereka sudah menjadi buronan, menyebabkan Chaika dan kawan-kawan kesulitan mencarinya. Apalagi bahan bakarnya cuma bisa digunakan untuk setengah hari perjalanan. Ada cara lain untuk mengisi bahan bakar, yaitu menggunakan ingatan. Adapun ingatan tersebut bisa digunakan pada gando dan juga kendaraan. Sepintas, Toru teringat kalau Chaika pernah mengatakan banyak ingatannya yang hilang. Sehingga Toru melarang Chaika memakai ingatannya, sebaiknya mereka mencari bahan bakar saja. Sedangkan Alberic berbelanja bersama Vivi, tampak Vivi sangat bahagia bisa berjalan-jalan dengan sang pujaan hati. Lagi asik ngobrol, mendadak ada teriakan dari Lol karena dirinya dijamret oleh Kakung. Segera, Alberic menghajar Kakung, lalu Vivi menangkapnya. Karena kesal, Kakung mengamuk mengeluarkan cacian kepada para bangsawan. Apalagi menurut Kakung, kekayaan para bangsawan berasal dari uang rakyat. Ketika melihat gaya pakaian Alberic, Kakung langsung tahu kalau Alberic seorang bangsawan. Kini giliran Alberic menjadi sasaran makian Kakung. Sebagai rakyat biasa, Kakung mengutarakan kalau para bangsawan sekumpulan orang angkuh, tidak mengerti penderitaan yang sudah dialami warga biasa seperti mereka. Sehingga Alberic menyarankan kalau Kakung butuh uang, dirinya bisa melapor ke serikat buruh, dengan begitu Kakung bisa bekerja. Dengan kesal, Kakung mengatakan kalau ia sudah melakukannya bulan lalu, akan tetapi tidak ada pekerjaan selain tentara. Meski demikian, menurut Alberic, tentara lebih baik daripada mencuri. Namun Kakung tidak terima ocehan dari Alberic, malahan membuatnya semakin kesal. Melihat kekurangan ajaran Kakung terhadap tambatan hatinya, menyebabkan Vivi menjitak kepalanya. Vivi pun mengoceh daripada terus mengeluh, mengakibatkan Kakung terlihat sangat menyedihkan. Maka dari itu, Kakung bisa melakukan hal lain, kemudian Alberic memerintahkan Vivi untuk melepaskan si Kakung. Sebelum pergi, Kakung sempat berkata, keadilan tidak akan pernah membuat perut kenyang. Sesudah mengucapkan kalimat itu, Kakung pergi dari sana. Tanpa Alberic dan Vivi sadari, dari kejauhan ada Gi memperhatikan mereka. Di sisi lain, Sita bercerita baru-baru ini Alberic mengatakan akan meneliti tentang Chaika dan Kaisar Ges, lalu mengurung diri di kantornya seharian penuh. Kalau menurut Mataus, mungkin Alberic sedang dilema karena Alberic sedang ragu apa sebenarnya keadilan tersebut. Di tengah pembicaraan, Karen datang ingin menemui Alberic. Karena ada perintah mendesak dari Ketua Konrad, sedangkan di pasar, Alberic mentraktir Vivi dan membelikannya cemilan. Lalu, datanglah burung pemberi kabar. Setelah mengetahui ada perintah darurat, segera Vivi dan Alberic kembali ke markas. Adapun Chaika and the Gang membeli bahan bakar sihir di toko untuk peluru gando dan kendaraan. Selagi menunggu, Chaika dan kawan-kawan mengobrol soal masa kecilnya Toru. Dahulu, Toru dan Akari masa kecil sering bertemu pedagang keliling bernama Hasumin. Setiap kali Toru belajar teknik yang sulit, maka dirinya memamerkannya kepada Hasumin. Tetapi tidak pernah sekalipun Hasumin memujinya. Hanya wajah sedihnya selalu terlihat, namun pada suatu hari, Hasumin meninggoy dibunuh oleh para perampok. Melihat kematian Hasumin di depan matanya, membuat Toru sangat terpukul dan setelah kejadian itu, semua orang dewasa di desanya Toru membantai seluruh geng perampok. Meski sudah membunuh para perampok, tidak membuat warga desa merasa lebih baik. Sedangkan gurunya Toru merasa cemas sebab muridnya belum bisa move on dari peristiwa skakmatnya Hasumin. Beberapa kali coba melupakan, tetap saja Toru selalu terkenang. Apalagi Toru sedih tidak bisa menyelamatkan Hasumin. Adapun menurut Chaika, kenangan itu berharga walau menyakitkan. Sesudah mengemas keperluan pembelinya, penjaga toko memanggil Chaika dan kawan-kawan. Segera Toru bertanya tempat di mana mereka bisa menemukan bahan bakar lebih banyak. Lantas penjaga toko mengatakan di daerah Duggavarni. Karena ada tambang di sana dan kira-kira butuh waktu sehari jika naik kendaraan. Tidak lupa pula, penjaga toko menginfokan bahwa Raja Gavarni memiliki artikel alias potongan tubuh Kaisar Ges. Keberuntungan berpihak kepada Chaika dan kawan-kawan. Sebab selain mendapat bahan bakar, Chaika dan kawan-kawan juga memperoleh berita mengenai artikel. 英雄なんですか？いや、あそこには鉱山がたくさんあるからね。それで潤ったお金でどこぞの英雄から買ったんじゃないかって。だったら1日ぐらいですか。そうそう、何でも領主様はあのガズ皇帝の遺体を持ってるって話ですよ。
店大収穫。おお、まさか遺体のありかまでわかるとはな。 Di sisi lain, kelompok Alberic sedang melakukan perjalanan ke benteng mengambang Saroa. Sewaktu dalam perjalanan, kelompok Alberic mendiskusikan bagaimana cara masuk ke sana. Karena benteng tersebut mengelilingi wilayah Duggavarni. Mereka memakai jangkar sebagai penentu selang waktu untuk memutari benteng. Dengan waktu itu, Zita dan Vivi akan memanfaatkan untuk masuk ke sana. Setelahnya, mereka akan mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Selanjutnya, Chaika dan Toru tiba di wilayah kekuasaan Adipati Gavarni. Ketika mereka berjalan di kota, seluruh warga di sana memandang Chaika dengan aneh. Ternyata Toru menyadari kalau di antara warga tidak terdapat satu wanita pun. Setibanya di toko, Chaika sangat kecewa hanya mendapat sedikit bahan bakar. Tidak sesuai dengan julukan kota tambang penghasil bahan bakar terbanyak di seluruh wilayah kerajaan Wimak. Apalagi kota Iveco adalah pasar bahan bakar sihir terbesar di wilayah Adipati Gavarni. Kemudian Toru bertanya kepada penjaga toko mengenai tidak ada satu wanita berada di sana. Penyebabnya adalah Adipati Gavarni menyuruh pasukannya membawa paksa seluruh wanita di wilayah kekuasaannya ke istana. Menurut rumor, para wanita ditangkap dan dibunuh, jadi setiap wanita yang sudah dibawa ke istana Duggavarni tidak pernah kembali lagi. Oleh sebab itu, penjaga toko meminta Chaika segera pergi dari kota. Ketika Akari berkeliling, banyak wanita ditangkap secara paksa oleh pasukan Gavarni. Dalam kesempatan itu, Akari ikut masuk ke dalam benteng, dan setibanya di sana, para wanita disambut oleh penyihir bernama Gratlansia. Sesudahnya mereka dibawa ke ruang tunggu, lantas Akari pergi dari rombongan itu menyelinap masuk ke tempat lain. Kemudian Toru dan Chaika dengan bantuan Frederica tiba di dekat benteng. Tanpa Toru dan kawan-kawan sadari, ada sosok Layla yang merupakan cloning Chaika memperhatikan mereka. Setelah masuk ke dalam benteng, Toru dan kawan-kawan bergegas mencari artikel. Ketika berkeliling, Toru dan kawan-kawan disergap para prajurit. Mendadak muncul prajurit menusuk Frederica hingga tubuhnya terjatuh ke bawah. Adapun Chaika serta Toru terpisah dengan Akari, sedangkan Akari masih bertarung dengan para prajurit hingga dirinya kewalahan dan tertangkap. 目的は遺体だと分かってるんだし、上を目指してればどっかでフレドリカやアカリとは合流できるだろう。言ったか。トール、フレドリカ。Setelah ditangkap, Akari dibawa menemui Ricardo Gavarni dan si bocah langsung menyengoceh. Berdasarkan ocehannya, Akari tahu dalang dibalik penculikan wanita adalah Ricardo. Sewaktu Akari bertanya tentang Adipati Gavarni, tanpa rasa bersalah, Ricardo sudah mencincang tubuh ayahnya. Begitu juga ibu bersama adiknya mengalami nasib yang sama dengan sang ayah. Kemudian, Ricardo menginfokan kalau dirinya adalah penguasa benteng itu, sedangkan Guard yang menerbangkan benteng dengan kekuatan sihirnya. Segera, Guard memaksa Akari menghirup ramuan dan menyihirnya. Dengan begitu, Akari bisa dikendalikan agar membunuh rekan-rekannya. Adapun Chaika dan kawan-kawan bertemu dengan Layla dan seketika Layla meminta tolong kepada Chaika dan kawan-kawan karena Chaika memaksa, terpaksa Toru membantu Layla. Lantas Layla membawa Chaika dan kawan-kawan ke ruang tahanan. Di lain sisi, Zita dan Vivi mendapat kabar kalau benteng akan dihancurkan. Sehingga keduanya diperintahkan oleh Alberic kabur dari sana. Penyerangan benteng akan dilakukan pada pagi harinya. Adapun Layla berhasil membawa Chaika masuk ke dalam jebakannya ketika Toru sibuk bertarung. Mendadak, muncul Akari yang kerasukan menyergap sang kakak. Selanjutnya, apapun ucapan Toru, sang adik tidak mendengarnya dan terus menyerang. Sewaktu Toru mau menikam Akari, dirinya tidak tega hingga Akari menghempaskan sang kakak. Karena situasi sulit, Toru memutuskan kabur dan Akari mengejarnya. Sedangkan Chaika dibawa Layla ke ruangannya. Segera Layla meninggalkan Chaika di sana. Adapun Alberic bersama Leonardo pergi untuk bernegosiasi agar penyerangan benteng ditunda. Ketika mendengar keributan, Zita dan Vivi keluar untuk melihat. Keduanya keheranan mengetahui Toru dan Akari lagi berkelahi. Ketika Toru terjatuh ke bawah, Zita menggunakan sihir menyelamatkannya. Sontak saja Vivi tidak terima, lantas Toru dan Zita dan kawan-kawan mengobrol. Dalam kesempatan itu, Zita membuat kesepakatan bersama Toru. Karena tugas Zita dan kawan-kawan adalah keluar dari benteng dengan selamat, terpaksa harus bekerja sama. Sewaktu mendengar ucapan Zita,
Toru jadi mengetahui kalau benteng akan dihancurkan. Adapun mengenai kesepakatan Toru bersedia asal Zita dan kawan-kawan mau menolongnya. Apalagi Toru terpisah dengan rekan-rekannya. Pada saat semuanya sudah berkumpul, maka geng Toru dan grup Zita bisa kabur dari benteng. Sebab tidak ada pilihan lain, Zita menerimanya, lantas ketiganya mulai mencari anggota Toru. Kemudian persiapan guard telah selesai, maka dirinya meminta persetujuan dari Ricardo. Segera Ricardo mengumumkan kalau mereka akan pergi ke ibu kota kerajaan Wimek, Candwell. Adapun Toru ditemani Zita dan kawan-kawan heran melihat ada darah di mesin, dan ketika memeriksa, mereka terkejut terdapat banyak tumpukan mayat wanita di dalamnya. 戦争中は人の死が日常だった。誰がいつ死のうと不自然じゃない。僕とクラートは同じ生き物なんだ。それをレイラが引き合わせて気づかせてくれた。何人殺そうが切り刻もうが思いのまま、あの夢のような日々、もう一度戦争を引き起こせばいいんだってね。この光天要塞の目的地はカドウェル。 Semua mayat dijadikan bahan bakar sihir oleh guard. Sedangkan Layla memberitahukan keberadaan soal Chaika, dan waktu itu Layla diberitahukan bahwa kaisar dari kerajaan suci Arthur Guest. Putrinya akan menjadi penggantinya yang akan menanggung beban dari takdir. Chaika hanyalah awal dari sebuah takdir melebihi imajinasi manusia biasa. Chaika tidak lebih dari sebuah alat untuk mengatur takdir tersebut. Jiwa dan raga seorang Chaika hanyalah agar memenuhi takdir itu. Jadi intinya, diciptakannya semua Chaika hanyalah alat untuk mengumpulkan potongan tubuh Kaisar Guest. Maka dari itu, Layla berhenti menjadi Chaika. Frederica sedang asik menguping, malah menunjukkan dirinya dan tanpa basa-basi, Frederica langsung meminta Layla memberikan artikel kepada Chaika dan kawan-kawan. Tanpa disadari, muncul sosok monster membunuh Frederica. Sontak saja, Chaika auto panik. Adapun mengenai artikel, Layla tidak akan memberikannya, karena berguna untuk membantu Ricardo dan guard. Sedangkan Akari berhasil menemukan Toru dan kawan-kawan serta menyerang mereka. Segera saja, Vivi menyuruh Toru pergi ke lokasi Chaika di Sandra, karena Zita bersama Vivi akan melawan Akari. Lantas, Toru lagi berusaha menuju tempat Chaika ditawan. Selanjutnya, Zita berusaha menembakkan sihir untuk menyadarkan Akari yang lagi kerasukan. Sedangkan Toru berhasil menyelinap ke atas, adapun Alberic menghunuskan pedangnya kepada Cetra. Menanggapi sifat Alberic, membuat Cetra marah karena melawan perintah Bernard. Kembali ke Zita dan kawan-kawan yang berhasil membuat Akari kembali normal, segera Akari ditemani Vivi dan kawan-kawan pergi mencari anggotanya. Tidak sengaja, Akari dan kawan-kawan menemukan tubuh bersimbah darah Frederica. Lagi merenungkan kematian Frederica, mendadak muncul dirinya dalam bentuk mini. Ternyata Frederica sedang ganti kulit, dan karena pengalamannya bertaruh hidup, maka Frederica membuat tubuhnya jadi berstruktur ganda. Setelah itu, Frederica dalam wujud naga membawa Akari beserta Vivi dan kawan-kawan terbang menuju tempat Chaika ditawan. Di lain sisi, benteng Benrad kalah serang oleh benteng Saroa. Akibatnya, benteng Benrad mengalami kerusakan mesin, sedangkan Chaika berhasil kabur dari ruangan itu. Lalu, Chaika pergi ke ruangan lain, dan sewaktu mendengar suara Layla dan Ricardo di sana, Chaika memutuskan untuk bersembunyi. 明日になればいよいよ僕も彼と同じ高みへ登ることができるんだね。禁断皇帝アルトゥール・ガズ、ガズ皇帝の望みをこの手で。はい。 Adapun pihak Bernard yang sudah kalah memilih tidak menyerah. Segera Bernard menabrakkan bentengnya ke benteng musuh sehingga terjadi goncangan dahsyat. Akibatnya, Chaika terjatuh dan ketahuan oleh Ricardo serta Layla. Ketika melihat sosok Chaika, Ricardo berniat memutilasinya. Kemudian Toru dalam sosok saboter tiba di sana dan menyerang Ricardo. Karena terlalu lelah sudah banyak bertarung, maka Toru dijatuhkan dengan mudah oleh Ricardo. Dan sewaktu Ricardo mau menikam, dijegat Toru dengan menusukkan belatinya ke perut musuhnya. Pada saat melihat Ricardo terluka, Layla kabur dari sana dan akhirnya Toru bisa bersama Chaika lagi. Lalu, Akari menemukan keberadaan guard langsung memukul kepalanya. Sedangkan Toru berhasil mengambil artikel dan memberikannya kepada Chaika. Tanpa Chaika dan kawan-kawan sadari, Layla menyerang Toru hingga terjatuh, dan pada saat Layla mau menyerang Chaika, mendadak Ji muncul. Karena Layla lagi bengong melihat Ji, Chaika mengambil kesempatan menyerang musuhnya. Setelah melakukan aksinya,
Chaika terjun ke bawah menyelamatkan Toru. Lagi adegan baper-baperan antara Chaika serta Toru terhenti sebab kedatangan Akari dan kawan-kawan. Lantas, mereka segera keluar dari benteng. Sedangkan Layla bersama Ricardo mengobrol, ketika ada rintihan air, Ricardo menyadari kalau benteng Sarowa sudah tenggelam. Kemudian Ricardo mengembuskan nafas terakhirnya dan mendadak lokasi Layla serta Ricardo dipenuhi air. Adapun Vivi beserta Zita berkumpul kembali dengan temannya. Sewaktu mendapat kabar bahwa Alberic telah tiada, membuat Vivi histeris dan tanpa sadar warna rambut Vivi berubah menjadi perak. Kemudian Chaika menjelaskan kebenaran dirinya kepada Toru dan Akari. Meski sudah mengetahui faktanya, Chaika tetap lanjut mengumpulkan artikel dan bagaimanapun keinginan Chaika sebagai bawahannya, Toru dan Akari akan menemaninya. Begitu juga dengan Frederica, lalu Frederica menawarkan Toru untuk menjadi pengendali naga. Akan tetapi Toru masih mempertimbangkannya. Segera Akari menyuruh mereka untuk pergi dari sana, agar kelompok Alberic tidak bisa melacak grup Chaika. ジレット隊が追ってくるかもしれん。ああ、チャイカ、行くぞ。考えとくよ。兄様、出発するなら急いだ方が良いのではないか。Lantas, Chaika and the Gang melanjutkan perjalanan dan cerita pun berakhir sampai di sini. Selesai. Oke, dilihat dari sisi cerita yang diangkat, seri anime ini terbilang cukup unik dan anti-mainstream ya. Karena di saat banyak cerita anime maupun novel fantasi yang menceritakan pahlawan penyelamat dunia, Hitsugo no Chaika justru menyajikan perjuangan Toru, Akari dan Chaika yang justru berpotensi dapat membawa kehancuran dunia. Suasana fantasi ala RPG ini juga terasa sangat kental, didukung oleh setting dunia yang terlihat seperti abad pertengahan yang dipenuhi dengan kesatria dan sihir. Musik latar yang digunakan dalam seri anime ini juga memiliki irama ala musik-musik game RPG sehingga unsur fantasinya bisa terasa dengan jelas. Nah, bagi anime lovers yang gemar dengan kisah-kisah fantasi epik ala RPG, seri anime ini cocok untuk masuk daftar list tontonan kalian. Selamat watching! Oke lah guys, Minchan pamit dulu ya. See you dan bye-bye! ようこそ身の程知らずのバカ野郎。